Bergerak bukan berarti renggang, tidak bergerak bukan berarti diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu juri yang saya hormati, pada saat ini kita dihadapi dengan tahun pandemi. Tahun pandemi telah memutus semua sektor industri di Indonesia, termasuk di bidang industri fashion. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manajemen konsultasi di Amerika Serikat telah memaparkan bahwa industri fashion dunia akan mengalami penurunan penjualan sebesar 27 hingga 30%. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain adalah kurangnya interaksi antara penjahit dengan pelanggan. Pada saat ini, strategi pemasaran yang dilakukan oleh penjahit lokal hanya masih terbatas spanduk dan papan nama. Oleh karena itu, banyak masyarakat kita yang tidak tahu, tidak mengerti keberadaan penjahit lokal di sekitarnya. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut, kami paparkan produk unggulan kami bernama Busana BIM. Busana BIM merupakan sebuah aplikasi yang memberikan fasilitas kepada vendor industri fashion untuk memasarkan produk dan jasa mereka. Di sini kami menyediakan beberapa jenis pakaian yang dapat dipesan secara custom, yang tentunya terjangkau, berkualitas, dan tentunya lolos berquality control. Saat ini kami memiliki 4 jaringan vendor aktif tersebar di Indonesia, yaitu Malang, Nganjuk, Bekasi, dan Medan. Ini produk kami. Untuk target marketing kami memarketkan 262 juta populasi manusia di Indonesia, dan kami fokuskan di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah untuk market size dari Busana BIM, di mana dari 262 juta populasi manusia di Indonesia, berdasarkan data yang ada, sebanyak 143,62 juta merupakan pengguna smartphone. Dan berdasarkan perhitungan dari kami, sebanyak 129,8 juta merupakan target pasar dari Busana BIM. Yang selanjutnya adalah untuk strategi pemasaran kami adalah, kami memfokuskan untuk yang AdSense, kami menggunakan Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga TikTok Ads. Di mana kami memiliki dasar kenapa kami lebih memfokuskan pada strategi pemasaran tersebut. Karena berdasarkan survei yang telah dilakukan, generasi milenial dan juga generasi Z sifatnya lebih terbuka dan juga lebih sering menggunakan sosial media atau social networking. Dan kebanyakan yang mereka cari adalah lifestyle atau gaya hidup. Tidak lupa juga kami juga memanfaatkan adanya event exhibition agar pemasaran kami lebih luas lagi. Ada juga jasa selebgram untuk mempromosikan pakaian kami, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah untuk analisis kompetitor kami, yaitu Busana BIM ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan kompetitor lainnya, seperti Zalora, di mana dia hanya bisa dipesan secara online, akan tetapi tidak bisa dipesan secara satuan dan juga secara custom pesanan. Yang selanjutnya adalah konveksi konvensional, di mana konveksi konvensional ini juga tidak dapat dipesan secara online dan juga tidak dapat dipesan secara satuan, namun hanya dapat di custom, namun bisa untuk custom pesanan, sehingga Busana BIM ini memiliki beberapa macam kelebihan dibandingkan dengan kompetitor sejenisnya. Yang selanjutnya dari estimasi pendapatan dari Busana BIM ini sendiri, di mana pendapatan dari Busana BIM ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah dalam bentuk paket. Yang pertama ada paket A sebesar 5% untuk pemesanan di bawah 200.000. Yang selanjutnya adalah paket B sebesar 6% untuk pemesanan dengan harga 200.000 hingga 850.000. Yang selanjutnya adalah paket C sebesar 8% untuk pemesanan di atas 850.000. Dan yang terakhir adalah iklan AdSense, di mana perharinya Busana BIM ini mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp30.000. Sehingga total pendapatan dalam 1 tahun pertama dari Busana BIM ini adalah sebesar Rp301.350.000. Berdasarkan analisis kelayakan usahanya sendiri, Busana BIM ini akan mencapai titik impas atau break even point, di mana apabila Busana BIM ini mampu menjual sebanyak 115 produk, dan dengan periode pengembalian investasinya selama 1,31 bulan. Dan untuk nilai NPV-nya sendiri, Busana BIM ini memperoleh nilai NPV positif, di mana artinya investasi dari usaha Busana BIM ini layak untuk dilaksanakan. Sebuah perusahaan akan berjalan dengan semestinya apabila tidak sumber daya manusia yang di dalamnya adalah berkualitas dan berpengalaman. Saya sendiri seorang pemuda yang ingin merubah nasib bangsa ke lebih baik, menjadi CEO Busana BIM, dan teman saya yang berpengalaman dalam bidang finansial perusahaan sebagai CFO Busana BIM. Busana BIM, gaya baru, cara baru.